tengah gelombang, Yesus berjalan, menggenggam tanganku. Tangannya pegang. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama, sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai detik ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan segera meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Yang siap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita boleh lambaikan tangan. Yang merasa diberkati Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita sangat diberkati, kita orang-orang pilihan Tuhan. Hari ini kita mau mengucap syukur bersama-sama karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mengangkat pujian, menyembah Dia, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Engkau terlalu baik Tuhan di dalam hidup kami. Kasih sayang Tuhan itu tidak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Sampai detik ini Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan itu begitu nyata. Kami sangat menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah melupakan semuanya Tuhan. Kami mau mengingat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang untuk mengucap syukur. Pagi ini kami datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan Tuhan rasa terima kasih kami yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang siap meninggikan Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Sama-sama kita katakan amin. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan
senantiasa ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia perlukan, puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Kami mau terus mengucap syukur dan mengingat setiap kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan-Mu dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi
lupa Tuhan. Ku takkan lupa. Oh, takkan lupa kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ku takkan lupa katakan besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Putranya besar, kasih sayangnya melimpah. Terima kasih Tuhan. sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai biji mata-Mu Tuhan yang selalu Engkau menjagainya setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau telah melukis wajah kami, menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan. Itu menandakan kami orang-orang yang sangat spesial di pandangan mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan membukti namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tua.
bersyukur memiliki Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami begitu berharga bagi-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami sangat bersuka cita karena kami mau terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami siap memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Yang siap memuliakan nama Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, dan sama-sama katakan amin. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang sangat spesial. Kita dipilih menjadi anak-anak-Nya. Dijadikan Tuhan, mari kita Memuji Sang Raja.
sukacita di dalam Tuhan. Kita mau menjadi apinya Tuhan. Kita menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar nyala api Kristus itu menyala dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pembenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita di dalam diri kami tidak akan pernah berakhir. Karena kami punya Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kami. Membimbing kami Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau merindukan bahwa setiap diri kami ini bisa menjadi cahaya Tuhan. Menjadi terang Tuhan. Engkau tempatkan kami dimanapun kami berada. Jadikan kami ini terang-Mu Tuhan.
Biarlah terang kemuliaan Tuhan itu terbit atas diri kami. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengalami keselamatan karena kesaksian dari hidup kami Tuhan. Terima kasih, ini janji kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2024 ini, kami mau memasuki tahun 2025 dengan semangat baru yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, menyatakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
buat pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Engkau yang terus urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu sadar, hamba-Mu terbatas. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, yang memampukan buat hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus berbicara buat kami tundukkan pikiran, kehendak kami di bawah pikiran Kristus. Biarlah Engkau yang ambil alih dari awal hingga akhir. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat hari Natal ya, yang pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama belajar dengan judul khotbah yaitu Tenang di Atas Badai. Ya, judulnya itu Tenang di Atas Badai. Kita akan baca terlebih dahulu di Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas mereka, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, kalau kita baca ayat ini, kita akan belajar bahwa kita sebentar lagi ini akan mengakhiri tahun 2024. Saya percaya di tahun 2024 masih tersisa badai-badai dalam kehidupan kita, ya. Badai-badai dalam kehidupan kita, dan kita akan memasuki kurang 3 hari ya Bapak Ibu ya, kita akan menyongsong tahun 2025. Saya tidak tahu tahun 2025 apa yang akan terjadi, tapi kita tahu bahwa badai itu datangnya bukan memberitahu terlebih dahulu. Badai itu dikatakan datangnya sekonyong-konyong. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang ajaib. Badai boleh datang, tapi kita percaya tuh kita masih punya Tuhan yang besar dan ajaib. Ya, kita tahu bahwa di tahun 2025 banyak orang memprediksi tahun yang lebih sulit daripada tahun 2024. Akan terjadi banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi. Kalau kita lihat di tahun 2024 banyak PHK, ya. Kita nggak tahu di 2025 mungkin akan lebih banyak atau enggak tahu. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar dari ayat tadi itu di Injil Matius 14 ayat 22, 22 sampai 30 itu dikatakan bahwa Yesus suruh muridnya pergi ke seberang. Ya, artinya Tuhan menyuruh untuk menyeberang melalui Danau Galilea. Kalau kita melihat ayat ini paralel dengan Matius 8 ayat 24. Ya, Matius 28 ayat 24 dikatakan, "Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur." Artinya apa? Kalau kita melihat ayat di Matius 14 ayat 22 sampai 30 dengan Matius 8 ayat 24, ini hanya membedakan ada Tuhan Yesus dengan tidak ada Tuhan Yesus. Ya, waktu di Injil Matius ini di 8:14 ini tidak ada Tuhan Yesus, tapi menyuruh muridnya pergi menyeberang ke danau. Tapi di ayat Matius 8 ayat 24 ini Tuhan Yesus ada di perahu.
Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Kita pelayan Tuhan atau orang biasa. Kita orang yang sudah sungguh dalam hadirat Tuhan atau enggak, atau jemaat biasa. Kita semua orang pasti akan mengalami namanya badai. Ada yang mungkin Bapak Ibu sekarang, aku enggak pernah ngalami badai, ada? Enggak ada ya. Semua orang pasti yang pernah ngalami yang namanya badai kehidupan. Badai dalam kehidupan itu tidak pandang bulu. Percaya atau enggak percaya Tuhan, pasti semua orang akan mengalami badai dalam kehidupan kita. Ya, kita mau belajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai. Badai bisa berbicara mengenai badai rumah tangga, badai ekonomi, badai sakit penyakit, badai pekerjaan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya ya bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai. Yang pertama itu kita pastikan bahwa badai itu pasti akan berlalu. Ya, sadarilah bahwa badai atau ombak itu pasti ada pasang surutnya, ya Pak ya saudara. Kalau saudara pergi ke pantai mesti lihat badai atau ombak itu pasti ada pasang, ada surutnya. Ya, kita percayalah bahwa separah apapun badai itu akan segera berakhir, ya Pak ya saudara. Kita percaya bahwa badai itu pasti akan berakhir. Untuk itu kalau kita sudah menyadari bahwa badai itu pasti akan berlalu. Separah apapun badai pasti akan berakhir dan menjadi tenang. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, seharusnya kita sebagai orang Kristen enggak perlu stres, saudara. Kita enggak perlu stres memikirkan badai dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita ini stres karena apa? Badai itu kita memikirkan terlalu jauh. Kita seringkali terlalu jauh memikirkan suatu masalah dalam kehidupan kita. Ya, seringkali waktu kita diperhadapkan dengan masalah, kita ini mikirnya terlalu jauh dalam kehidupan kita. Ya Pak ya saudara. Ya, kita belajar di Injil Matius 6 ayat 27 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan memikirkan terlalu jauh akan masalah yang saudara dan saya hadapi. Karena kita percaya jangan stres memikirkan masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara memandang masalah ini terlalu jauh, itu akan merugikan kita sendiri. Pernah waktu saya ini anak-anak masih kecil, saudara, SD, SMP, ada yang belum sekolah. Saya itu begitu anak saya sudah mulai masuk SMA, waktu mulai masuk SMA, saya itu memikirkan jenjang anak saya untuk lebih lanjut. Waktu mau ke kuliah, bisa enggak ya ini bayari kuliah ya, apalagi ini masih ada anak 3. Itu saya pikiran waktu mau kuliah itu sudah mikir iso enggak ya bayari kuliah anak, apalagi anak 3. Itu kita kadang-kadang memikirkan terlalu jauh akan masalah yang saya hadapi waktu itu. Bisa enggak ya? Melihat keadaan, situasi, ekonomi, bisa enggak ya? Sehingga waktu saya memikirkan itu, saya bukannya ada damai, tapi semakin khawatir, semakin takut dalam kehidupan saya. Ya. Waktu saya mengalami itu, kalau saya biarkan stres, saudara. Tapi waktu saya terus pikirkan sambil berjalannya waktu saya tetap melayani Tuhan apapun terjadi. Sampai hari ini anak saya sudah lulus 2, yang ketiga ini terakhir sudah semester 6. Puji Tuhan ya. Hampir selesai. Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin saudara. Seringkali kita memikirkan sesuatu masalah itu terlalu panjang, terlalu jauh ke depan. Ya. Makanya dari firman Tuhan pagi hari kita jangan terlalu stres memikirkan masalah yang terlalu jauh. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Jangan pikirkan masalah terlalu jauh, terlalu panjang. Contoh baru beberapa bulan ya, tahun 2024 saudara. Waktu istri saya ini sedang ngomong-ngomong dengan teman sepelayanan. Dia cerita bahwa suamiku itu loro iki seringnya nek pagi itu, tiap hari itu mesti makan promak. Hati-hati loh bojomu, ojo sering nek makan promak. Itu memang gejalanya itu podo mbek jantung loh. Saya itu juga jual obat, saudara. Kalau promak itu sudah
menu sehari-hari kalau saya sudah nggak enak badan, lambung saya sudah mulai kuat itu, saya ambil Promak di toko anak saya itu banyak, ambil samain makan. Kadang itu satu box itu isinya 3 itu sebulan habis sudah. Begitu diberitahu istri saya, kowe aja kaken Promak loh, seperti temannya dia kata, itu kaken tiap hari makan Promak. Sehingga saya bukan menganjurkan saudara makan Promak, enggak promosi. Ya. Begitu diberitahu ini, ojo-ojo itu jantung loh. Begitu saya diberi jantung itu hatiku itu plong, entek hatiku. Saya entek oh iki aku tuwe durung duwe, iki jek anak jek butuhkan biaya, butuh. Saya waktu memikirkan ketakutan, saya muncul ketakutan, kekhawatiran, padahal belum terbukti. Saudara. Begitu diomongin Jojo jantung loh, kayak bojoku jantung loh ini, bahkan sudah mau di bypass. Wah hatiku entek itu, wah Jojo ini podo penyakitnya, podo aku kaken Promak, ini jangan-jangan saya duwe loro jantung ini. Saking takutnya satu saat itu saya kontrol ke penyakit dalam. Penyakit dalam tanpa istri saya pergi ke dokter sendiri, ke penyakit dalam, saya cek. Waktu saya dicek itu saya juga takut, saudara. Oh Jojo itu jantung ya, Jojo jantung ya. Aku itu waktu dicek itu saya konsultasi dengan dokter. Ya Pak ini saya cek lebih dalam ya pakai EKG. Kadang bisa loh Pak ini lambung ini mengarah ke jantung. Karena melihat gejalanya itu hampir sama. Gejalanya itu hampir sama. Begitu dicek semuanya ternyata EKG-nya bagus. Saudara. Puji Tuhan hati saya pelong. Saudara. Seringkali kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita ini mikir terlalu jauh akan masalah kita. Padahal itu enggak terbukti, saudara. Padahal itu enggak akan terjadi di dalam hidup kita. Ya kita melihat bahwa di Filipi 4 ayat 6 kita mau belajar, waktu kita sedang menghadapi itu, kita jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir, jangan memikirkan terlalu masalah badai itu terlalu jauh. Karena kita percaya bahwa itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Kita terkadang itu memikirkan segala sesuatu yang tidak ada, itu mengada-ada. Ya. Mari dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk kita jangan memikirkan segala sesuatu. Biar cukupkanlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Kita harus banyak apa? Mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa permohonan kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, jangan mikirkan terlalu jauh akan masalah kita. Itu merugikan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Pagi dikatakan, aku tidak akan mikirkan terlalu jauh, katakan pada sebelah kanan kiri saudara. Aku tidak akan memikirkan terlalu jauh akan masalahku. Biarlah masalahku cukup sehari untuk sehari. Ini yang pertama. Yang kedua saudara. Yang kedua itu tetap tenang dan percaya. Masalah dalam pergumulan hidup kita ini seringkali membuat kita ini panik. Dan bingung, bahkan banyak orang yang mengambil jalan pintas yang justru membuat masalah semakin besar. Milikilah sikap positif terhadap situasi masalah yang akan terjadi. Ya, waktu kita punya sikap tenang dan percaya, itu terletak kekuatanmu di Yesaya 30 ayat 15. Saya bacakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya kita mau belajar bagaimana kita ini tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap tinggal tenang kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca di ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan ini berkata kepada kamu akan mendahulunya ke seberang. Artinya apa saudara? Pasti Tuhan akan menemui murid-muridnya di seberang, sekalipun di dalam perjalanan mengalami badai, mengalami ombak yang begitu besar. Tuhan katakan ya di ayat yang
22 dikatakan, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, garis bawahi, mendahuluinya ke seberang. Artinya apa? Murid-muridnya suruh berjalan dulu lewati danau dan Tuhan akan ketemu dengan muridnya di seberang. Tapi kita melihat murid-muridnya enggak percaya kepada waktu mengalami badai, badai gelombang, dia mengalami ketakutan. Dia mengalami badai ketakutan. Kita melihat contoh lagi Tuhan Yesus kenapa bisa tidur di dalam perahu sekalipun ada badai gelombang yang sangat besar. Kenapa bisa tidur? Karena Tuhan Yesus menikmati badai dalam kehidupan, dalam badai persoalan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu matinya bukan di laut atau di danau, tapi Tuhan itu matinya di atas kayu salib. Makanya dia sekalipun badai apapun tidak akan membuat Tuhan Yesus mati. Kita harus mempercaya itu terlebih dahulu akan firman Tuhan. Kita harus percaya, waktu kita mempercaya itu, kita akan bisa tenang dan percaya. Kalau saudara dalam satu bepergian di pantai, kalau saudara sedang bepergian pantai, begitu saudara melihat ada ombak setinggi 20 meter, ada di depan, agak jauh, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara melihat sedang ada di pantai, di bibir pantai dengan keluarga, melihat ada ombak setinggi 20 meter, apa yang saudara? Pasti lari, ya Pak ya saudara. Kita akan lari atau mundur cari tempat yang lebih tinggi supaya kita aman. Tapi kita melihat ada beberapa orang waktu dia menunggu badai itu tinggi, dia siap dengan selancarnya untuk menikmati badai dalam kehidupannya. Artinya apa? Waktu kita menikmati badai, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana Tuhan bisa tidur? Karena dia menikmati, dia percaya bahwa Tuhan itu matinya bukan di danau, tapi matinya di kayu salib. Demikian juga seharusnya muridnya itu juga percaya bahwa danau ini tidak akan membinasakan mereka. Mereka percaya bahwa satu saat dia akan sampai ke seberang bersama Tuhan Yesus. Kalau ini dia punya mindset pikiran seperti itu, seharusnya dia tidak takut. Ya Pak Saudara, ya Pak ya Saudara. Seharusnya dia tidak takut, dia tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya pasti aku akan sampai ke seberang bersama Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar bahwa di dalam badai itu ada sesuatu yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, saudara, waktu saya ke Banyutowo, itu dia kan di sana itu banyak nelayan-nelayan yang luar biasa. Dia bercerita, di badai itu Pak, kalau ombaknya itu besar Pak, itu ikannya semakin banyak Pak, ikannya besar-besar banyak. Ya, artinya apa? Di dalam badai itu ada berkat mujizat yang luar biasa. Ada di badai itu dikatakan semakin gelombangnya besar Pak, ikannya semakin banyak, ikannya semakin besar-besar Pak. Artinya apa? Waktu kita ada dalam badai itu kita jangan lihat badainya, tapi lihat kita menikmati setiap badai dalam kehidupan kita. Saudara. Kalau Tuhan izinkan menikmati badai dalam kehidupan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak orang percaya ini tidak bisa menikmati badai waktu sedang dihadapkan dengan badai. Dia kecewa, mundur daripada Tuhan. Tapi kita mau belajar, kita tetap menikmati setiap badai seperti seorang peselancar itu. Dia semakin ombaknya tinggi itu dia semakin menikmati badai itu. Dia digulung-gulung oleh ombak. Kalau saudara lihat peselancar itu semakin ombaknya tinggi dan gulungannya ini semakin panjang. Itu yang dicari saudara. Itu yang dicari seorang peselancar. Demikian juga kita. Tidak semua orang bisa menikmati ini. Hanya orang-orang yang mau ambil bagian, ambil keputusan aku Tuhan. Aku mau menikmati badai. Tidak semua orang saya katakan. Tidak ada semua orang bisa menikmati badai. Hanya orang-orang tertentu, orang yang peselancar, orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mau menikmati badai dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita mau menikmati badai itu kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau belajar bagaimana Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia menikmati setiap badai dalam kehidupannya. Dia menikmati apapun yang Tuhan percayakan waktu dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia menikmati.
Waktu ada harimau beruang yang akan menerkam, dia hajar, dia bunuh. Waktu dia menikmati masalah tantangannya itu, Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih lagi. Bukan singa dan beruang, tapi dia menghadapi Goliat yang raksasa. Dia hadapi Goliat. Sekalipun orang Israel takut semua, termasuk Saul, dia enggak berani, tapi Daud berani menghadapi. Karena apa? Dia merasakan hadirat, menikmati badai itu bersama Tuhan. Kita melihat lagi bagaimana Daud ini dipakai Tuhan, menikmati badai, persoalan dalam kehidupan, tantangan. Dia menikmati waktu kita baca di 1 Samuel, waktu Daud ada di Gua Adulam. Daud ini dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Dia dikejar Saul dimanapun dia cari. Dan dia sembunyi di Gua Adulam. Waktu ada di Gua Adulam, Tuhan mengirimkan 400 orang bermasalah. Kalau saya bacakan ya. 1 Samuel 22 ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, dikejar-kejar masalah, ini ditambahi masalah saudara. Tapi kita melihat Daud ini punya sikap. Dia menikmati badai. Sekalipun dikirimkan 400 orang yang bermasalah, dikatakan orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. 400 orang ini bermasalah. Tapi Daud menikmati setiap tantangan, pergumulan dalam hidupnya, dia nikmati. Sehingga dia apa? Dikatakan dari 400 ini orang ini muncul prajurit pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Dari orang tukang piutang, dari orang yang sakit hati bisa diubah melalui tangan Tuhan, melalui Daud. Dipakai Tuhan menjadi luar biasa, menjadi alat, menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tangan Daud. Ya, kita melihat bagaimana kita harus menyikapi setiap masalah, menikmati setiap masalah. Enggak mudah memang saudara. Enggak mudah. Saya pun juga belajar untuk menikmati setiap proses-proses dalam kehidupan saya. Saya pun juga belajar, saudara. Tapi kita percaya waktu kita menikmati itu, tantangan Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara, kita mau belajar yang ketiga itu di Matius 14 ayat 28 sampai 29. Yang saya tadi dikatakan yaitu, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu murid Yesus mengalami ketakutan, Petrus, kalau itu engkau Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air, datanglah. Ya kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada 12 murid, tapi hanya satu orang yang berani datang kepada Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Dalam menghadapi badai kehidupan, kita harus banyak belajar mendengar pesan Tuhan. Ini yang kunci dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tenang menghadapi persoalan, tantangan. Yang kuncinya yaitu kita harus banyak belajar dengar pesan Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini Tuhan masih berbicara buat kita, saudara dan saya. Kita harus banyak hubungan yang intim dengan Tuhan. Di tahun menghadapi tahun 2025 kita harus banyak belajar mendengar suara Tuhan. Kita harus banyak dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Memiliki hubungan yang lebih intim. Bangun hubungan yang lebih intim untuk kita ini diberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana Daud ini bisa mengalami kalau perang selalu menang, saudara. Bagaimana kita melihat Raja Daud dalam tantangan, kesulitan, badai, dia selalu menang. Waktu menghadapi peperangan apapun, dia selalu menang. Karena apa kuncinya? Karena dia selalu tanya kepada Tuhan. Ya, ini kuncinya Daud mengalami. Dia sering bertanya kepada Tuhan. Waktu Daud baru diangkat menjadi raja, tentara Filistin akan menangkap Daud.
Waktu akan menangkap Daud, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju menghadap mereka? Tuhan katakan, majulah, akan kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya Daud maju menyerang orang Filistin dan dia bisa mengalahkan mengalahkan orang Filistin di Rembah Refaim. Untuk yang kedua kalinya begitu dia melihat Raja Daud yang baru diangkat, kok kita sebagai orang Filistin kok gampang ya dikalahkan ya, kok merasa gampang dipecundangi ya. Dia enggak terima, orang Filistin mulai menyerang kembali, aku akan maju lagi serang menangkap Daud. Dia menyerang kembali. Kalau kita sebagai Daud, ada musuh yang menyerang kita di tempat yang sama, musuh yang sama. Dengan pengalaman yang dimiliki, seharusnya kalau mungkin saya ya wis hadapi aja, enggak usah tanya Tuhan. Karena kita sudah punya pengalaman menang di dalam peperangan. Tapi Daud ini enggak. Sekalipun dia punya pengalaman menang terhadap orang Filistin, dia tetap bertanya Tuhan, Tuhan apakah aku harus menyerang orang Filistin ini? Jangan, tunggu. Punya gerakan memutar ke belakang daripada orang Filistin. Tunggu sampai ada bunyi di pohon kertau, kamu boleh maju. Waktu Daud mendengar suara Tuhan dan melakukan, dan Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Dia bisa katakan, Tuhan Allahku adalah Tuhan yang menerobos. Kita tahu kalau kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita, banyak tantangan apapun, Tuhan kita adalah Tuhan penerobos setiap masalah-masalah tantangan dalam hidup kita. Kita jangan lari dari Tuhan, tapi kita tetap percaya Tuhan. Karena apa? Tuhan kita penerobos. Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Kuncinya apa? Kita harus dengar-dengaran suara Tuhan, tanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya sedang mengalami persoalan, tantangan, kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Beberapa bulan yang lalu saudara, sebelum Ibu Gembala memberikan mandat dan kuasa, saya itu kalau tidak banyak aktivitas, kalau di rumah nganggur gitu ya, saya sering tidur karena kecapean, mudah lelah gitu. Bahkan kamu itu kurang olahraga ya, kamu itu kurang olahraga. Akhirnya saya pagi itu berjalan kaki, ya mulai berjalan kaki, muteri alun-alun 10 kali, muteri gor 10 kali. Saya lakukan ini sudah sampai berapa bulan sudah lakukan itu, muteri alun-alun itu sampai sebulan kalau enggak salah. Tapi setelah saya menyadari itu, tiba-tiba saya digerakkan untuk berdoa memberkati Kota Blora. Saya mulai saat itu saya berjalan, saya tidak lagi muteri alun-alun atau gor, saya muter sampai ke Blora, sampai ke lorong-lorong, sambil memberkati Kota Blora. Ya. Saya mulai digerakkan Tuhan berdoa. Apakah ada apa? Tidak tahu. Itu sebagian Tuhan, bagian saya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup. Dijamah jawab atau tidak itu urusan Tuhan. Bagian saya itu hanya melangkah. Aku digerakkan Tuhan, saya lakukan. Mujizat apa terjadi? Tidak tahu, itu urusannya Tuhan. Ya. Kita belajar, apalagi kita punya mandat. Visi dari gereja itu mandat dan kuasa. Kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Jangan kita hanya berdoa untuk kebutuhan diri kita sendiri. Seringkali kita itu berdoanya hanya Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Padahal Tuhan punya maksud rencana dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya dipakai Tuhan untuk lebih lagi. Untuk Tuhan nyatakan mandat dan kuasa. Ya, Tuhan sedang memberikan pesan khusus buat saudara, ada mandat dan kuasa untuk jadikan semua bangsa muridku. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan pergilah kamu sampai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita menjadikan saksi buat Tuhan. Kita harus bersaksi buat orang lain. Ya, kita bersaksi bukan untuk berdebat, enggak. Bersaksi itu menceritakan pengalaman kehidupan kita. Beberapa waktu lalu, waktu anak saya lamaran itu saya berkumpul dengan keluarga. Berkumpul ada dari agama macam-macam, sudah ada yang lain. Waktu itu terjadi debat, ya debat untuk dia mengkristenkan, ada mengkonghucukan, ada mengkatolikan. Saya katakan enggak usah debat, bersaksi aja.
Tidak usah berdebat, tidak usah bersaksi aja, ceritakan pengalaman hidup bersama Tuhan. Melalui apa? Keluarga kita terlebih dahulu bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Saya ceritakan, hampir berantem ya, karena berdebat. Tidak ada, kita tidak usah berdebat. Kita hanya bersaksi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu tugas saudara dan saya. Kita bersaksi apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kita. Saksikan aja. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang ketiga. Yang keempat. Milikilah perspektif yang benar. Di Injil Matius 14 ayat 26-27 kembali, saya bacakan kembali. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Ya, mengapa orang murid-murid mengalami ketakutan? Padahal muridnya ini mengalami badai yang sama di tempat yang sama waktu mengalami, ya, waktu di Injil Matius 28 ayat 24. Waktu mengalami badai, sebetulnya dia itu sudah punya pengalaman. Dia sudah mengalami badai bersama Tuhan Yesus waktu ada badai. Kondisinya juga sama, tempatnya yang sama. Sebetulnya dia itu sudah punya pikiran, aku pasti bisa. Tapi dia masih mengalami ketakutan, kekhawatiran. Ya kalau kita lihat di Injil Matius 14 ayat 22 dikatakan, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kita melihat kalau baca ayat sebelumnya, orang banyak pulang karena apa? Dia sudah melihat mujizat Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Lebihnya 12 bakul. Karena begitu banyaknya orang yang mengikut Tuhan, melihat Tuhan, mujizat Tuhan, disuruh pulang. Ya. Kalau kita melihat bahwa orang bisa salah melihat, waktu kita melihat bahwa murid-muridnya itu melihat mujizat, sudah mengalami mujizat yang terbesar dalam hidupnya. Waktu dia mengalami badai yang sama, dia sudah melihat mujizat. Dia baru saja melihat 5.000 orang laki-laki dikenyangkan, itu perkara mujizat yang terbesar, saudara. Dengan 5 roti 2 ekor ikan muridnya dikenyangkan, itu dia melihat mujizat Tuhan. Tapi waktu mengalami badai yang berikutnya, dia melihat waktu dia sedang mengalami badai yang sama, dia takut. Waktu dia melihat Tuhan itu disalah hantu. Tahu ya Mas? Dia orang yang dalam ketakutan, orang bisa salah melihat. Orang yang hidup dalam ketakutan bisa salah melihat. Waktu sudah dalam ketakutan, persepsi terhadap Tuhan itu bisa salah, saudara. Waktu kita dalam kondisi ketakutan, itu persepsi kita kepada Tuhan itu bisa salah. Ya. Kita mau belajar bagaimana kita ini kuncinya untuk ubah perspektif. Kita harus belajar mengubah cara pandang kita. Ya, kita mau belajar ya karena murid-muridnya tidak memiliki perspektif yang benar. Mereka melihat dari sudut pandangnya sendiri. Kenapa dia bisa ketakutan, kekhawatiran waktu mengalami badai? Mereka melihat dari sudut pandang dirinya sendiri yang terbatas. Banyak orang-orang kenapa masih dalam ketakutan sekalipun dalam hidup dalam Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan tapi melihat perspektif dari sudut pandangan manusia lamanya? Ya. Banyak orang Kristen yang sekalipun sudah hidup di dalam hadirat Tuhan. Tapi sayangnya ketika melihat tantangan ekonomi persoalan akhirnya masih tetap pakai kacamata kehidupan manusia lama yang terbatas. Artinya apa? Kita sekadang salah melihat itu Tuhan dikira hantu karena kita melihat posisi persepsi yang salah dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang melihat antara mujizat Tuhan dengan sesuatu itu bisa salah, saudara. Contoh saya, kita melihat Daud dan Goliat itu Daud dan Saul itu melihat musuh yang sama. Waktu dia melihat Goliat, kenapa Daud bisa berani melawan Goliat? Sedangkan Saul melihat Goliat ketakutan. Karena Saul melihat Daud dari pandangan perspektif dirinya sendiri yang terbatas. Tahu ya maksud saya? Tapi Daud melihat Goliat dari perspektif
pandangan bahwa Tuhan Allah yang besar, yang ajaib, yang selalu pasti menyertai. Makanya itu kunci. Sehingga kenapa Daud enggak takut? Karena dia memiliki perspektif yang benar. Karena dia punya pandangan bahwa Tuhan itu menyertai dan sanggup mengalahkan Goliat. Contoh kalau sudah lihat perjalanan 12 orang pengintai waktu disuruh Musa untuk mengintai ke tanah Kanaan. 10 pengintai mengalami ketakutan waktu menghadapi raksasa yang ada di Kanaan. Dia melihat di sana orangnya raksasa tinggi besar, kita akan kalah, kita seperti belalang, kita akan ditelan habis. Kenapa 10 pengintai punya persepsi yang salah terhadap 10 tanah Kanaan? Karena dia punya pola pikir, pola Mesir dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat pola Mesir dalam hidup dia mengalami ketakutan. Waktu dia melihat ada laut Tebero, dia mulai ketakutan. Waktu dia sedang mengalami kelaparan, dia mulai ngomel, menggerutu kepada Tuhan. Karena dia punya perspektif yang salah. Dia melihat bahwa dalam kehidupan perjalanan hidupnya, dia melihat ada pola-pola Mesir dalam pikirannya. Sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tahu maksud saya? Jangan kita menggunakan pola-pola pikir yang lama. Kita melihat kenapa Yosua dan Kaleb bisa menang. Karena dia melihat ada penyertaan Tuhan yang besar. Dia melihat setiap mujizat yang Tuhan lakukan itu mujizat yang terbesar. Kalau Tuhan bisa mengalahkan Raja Fir'aun, Tuhan bisa membelah laut Tebero. Dia punya pikiran kalau Tuhan bisa melakukan semuanya, apalagi menghadapi tanah Kanaan. Itu raksasa itu kecil di hadapan Tuhan. Makanya dia berani menghadapi. Jangan pandang persepsi yang salah terhadap masalah saudara. Persepsi besar atau tidak itu tergantung sudut pandang saudara dan saya. Kalau saudara punya sudut pandang yang salah, itu membuat masalah itu semakin besar. Tapi kalau sudut pandang saudara mulai membawa Tuhan yang besar untuk menyertai saya, pasti saudara akan menghadapi masalah itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Dia merasa bahwa masalahnya sekalipun orang itu besar, tapi di hadapan Tuhan itu punya masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Beda dengan 10 pengintai. Karena dia punya pola pemikiran di pola Mesir. Waktu dia menghadapi tantangan, dia suka menggerutu, suka ngomel. Waktu sedang menantikan ujian, sedang ngomel kepada Tuhan. Waktu dia sedang masuk tanah Kanaan, dia punya persepsi yang salah. Dia bahwa masalah besar tetap besar, raksasa tetap raksasa. Karena apa? Dia punya pola pikir yang salah. Saya pun waktu, saya mungkin pernah saya saksikan tapi tidak jelas mendetail, ini yang baru lengkap. Waktu saya sedang mengalami, anak saya itu sudah menikah hampir 5 tahun. Waktu menikah hampir 5 tahun, waktu setahun sudah nunggu kok tidak hamil ya. Dia mulai gelisah, dia mulai takut. Dia mulai konsultasi ke dokter, cari dokter kandungan. Begitu dokter kandungan, salah kamu harus ke dokter ke fertilitas. Waktu ke dokter fertilitas, dia dokter dari Mojokerto ke Surabaya diperiksa. Wah kurang mandi dokternya, kurang apik ini. Dokternya kurang jos. Cari dokter yang top di Surabaya di klinik Morula. Mungkin ada yang banyak tahu ya klinik Morula. Ya datang ke situ. Coba membandingkan benar enggak. Karena anak saya ini dari diagnosa dokter kandungan itu dikatakan bahwa kamu itu punya penyakit PCOS. Ya. Begitu gelisah dia enggak percaya, dia enggak percaya. Akhirnya datang ke dokter ke klinik Morula. Bahkan dia ketemu dengan dokter yang namanya Arifin. Ya, dokter Arifin mungkin sudah kenal. Cukup populer karena dia bisa membuat bayi tabungnya Jessica Iskandar. Ya, kan, kalau bisa membuat bayi tabungnya Jessica Iskandar. Begitu dia diprediksi penyakitnya juga sama, posisinya juga kamu tetap PCOS. Kalau saya mengandung dalam normal gimana? Sangat-sangat sulit. Begitu dia mulai sangat-sangat sulit, dia tunggu, dia mulai pengobatan. Coba dikasih obat dulu. Obatnya itu macam-macam, sudah ada obat diabetes. Pernah sekali minum obat pil KB. Ciri-ciri PCOS ya mungkin bagi anak-anak muda yang belum tahu bahwa ciri-cirinya itu menstruasinya enggak teratur, saudara. Ciri-cirinya menstruasi, ini saya maaf ya kalau bicaranya terlalu vulgar. Menstruasinya tidak teratur, kelebihan hormon androgen, yaitu hormon pria.
Kalau kelebihan hormon androgen ini bisa kemunculan ini berjerawat banyak, bisa bertumbuh rambut berlebihan yang tidak wajar pada tubuh. Perempuan tapi berkumis, banyak bulunya. Itu ciri-ciri orang yang PCOS. Tapi saya kalau saudara pengen cari mantu, jangan ciri-ciri seperti dilihat ya Bapak Ibu ya. Ojo milih ciri yang lebih lagi yaitu obesitas. Ini ciri-ciri PCOS. Ya, waktu melihat itu, begitu anak saya itu periksa ke dokter fertilitas, melihat ada kumisnya, itu, oh ini kamu tanda-tanda PCOS itu jelas. Ya, begitu saya melihat itu, begitu PCOS sulit, sangat sulit, dokter bahkan dokter top yang katakan di Surabaya sulit, saya mulai lemah iman, gak mungkin lah. Aku mulai meragukan janji Tuhan. Saya mulai masa iso ya, dokter yang profesor aja nggak bisa, apalagi saya hanya bisa berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Ya sudah berdoa, bersungguh-sungguh pada Tuhan, tetap tidak ada mujizat. Kalau orang sebagai orang, anak saya itu kan sudah umurnya hampir 30 ya. Kalau sudah mendekati umur yang sudah semakin mendekati usia itu mesti bingung saudara. Bagaimana caranya? Ini kita berdoa-doa tapi enggak ada jalan keluar. Bagaimana? Akhirnya dia tahun depan aku pergi, dia punya program tahun ini sebetulnya. Dia itu mau bayi kandung, bayi tabung di Penang. Itu enggak murah loh aku ngono. Mahal loh bayi tabung di Penang itu. Karena banyak teman-teman yang berhasil bayi tabung di Penang. Enggak murah loh. Wes doa ambek Tuhan sih. Doa ambek Tuhan sih. Setahun, tahun depan. Dan berarti kalau enggak terjadi mujizat ya wis lah Tuhan, terserah. Saya pasrah. Itu mungkin Tuhan punya rencana mungkin bayi tabung. Saya percaya pada Tuhan. Ini terus kalau memang enggak ada mujizat ya wis, karena dikejar dengan usia yang sudah semakin tahun semakin bertambah. Akhirnya ngati, ya apa tak tunggu setahun. Begitu dia satu saat waktu dia ibadah di gereja di Surabaya, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan katakan, ada seorang ibu yang ingin punya anak tapi sampai saat ini belum memiliki anak. Bisa berdiri, saya doakan. Akhirnya didoakan saudara. Begitu didoakan, dia tanya pada teman pelayanannya, apakah sesi berikutnya juga sama? Enggak, hanya ibadahmu tok itu loh. Hanya pas ibadahmu ini, Tuhan berdoa buat kamu untuk punya anak. Hamba Tuhan mengatakan demikian. Pelayan-pelayan Tuhan juga mengatakan demikian. Di semua sesi tidak ada, hanya spesial pas kamu datang ke gereja itu. Terus Ibu Gembala waktu saya khotbah itu dia katakan, tahun depan akan ngomong cucu. Ya, saya imani peneguhan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya bukan kata dokter, saya percaya kata Tuhan yang besar dan ajaib. Sekalipun itu sulit, tapi kalau Tuhan memberkati itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan selalu buka cara untuk menolong anak-anaknya. Puji Tuhan, waktu bulan 7, waktu di test pack, saudara, waktu di test packnya kalau test pack yang murahan itu positif, saudara, garis 2. Tapi kalau yang mahal, 1, saudara. Piye Pak, tak kontrol dokter, saya tunggu sebulan lagi. Diperiksa ke dokter, ternyata positif, saudara. Puji Tuhan. Tapi waktu saya beberapa bulan yang lalu kontrol ke dokter, tapi hati-hati loh Bu, kalau punya PCOS itu rawan keguguran. Saya tetap berdoa pada Tuhan, supaya enggak gugur. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang Allah kita sembah itu Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sekalipun badai, tantangan, masalah datang pada kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita percayai. Mungkin kalau Tuhan izinkan badai kehidupan dalam kehidupan kita jangan mudah menyerah. Kita percaya bahwa badai itu pasti akan berlalu. Pasti badai itu akan berlalu. Dan kita percaya, tenang dan percaya, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Percaya saja mujizat akan terjadi. Dan kita harus belajar di tahun 2005, banyak dengar pesan Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kita. Waktu kita dengar pesan Tuhan, ada pesan-pesan khusus yang Tuhan perintahkan buat kita. Ada mandat-mandat apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan.
Dan kita mulai memiliki perspektif yang benar terhadap masalah yang saudara hadapi saat ini. Milikilah perspektif seperti Yosua dan Kaleb. Dia melihat bukan dengan kacamata dirinya yang terbatas. Bukan melihat dari kacamata pengalaman yang mengalami kegagalan demi kegagalan yang tahun yang lalu. Tapi dia melihat keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Karena dia melihat Tuhan yang besar dan yang ajaib. Puji Tuhan. Pagi hari ini, mari kita imani firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, saya undang Songlinger Singer. Pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau mungkin saat ini di tahun 2024 masih ada badai-badai dalam kehidupan kita yang belum terselesaikan. Dan kita akan memasuki tahun 2025 akan banyak badai, goncangan-goncangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, kita tetap tenang percaya kepada Tuhan. Karena kita jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tapi percayalah kepada Tuhan, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap masalah tantangan dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan janji Tuhan, pasti Tuhan akan digenapi. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan orang lain, Tuhan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, tuli mendengar, yang mati dibangkitkan Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama.
Kalau Tuhan izinkan badai dalam kehidupan masih menerpa dalam kehidupan kita, kita jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tetap percaya dalam kondisi apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Lakukan bagian saudara dan saya, Tuhan akan mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan kerjakan jauh lebih dahsyat dan Tuhan lakukan. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang ajaib. Saat badai bergerak, Saya undang Ibu Gembala. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama ya terima tangkap sesuatu. Ya, pada pagi hari ini saya menangkap di gelombang yang besar. Di situ ada ikan-ikan yang besar. Yang dicari nelayan itu adalah ikan. Tapi seorang nelayan yang tahu, dia tidak akan takut atau dia berkata gelombangnya besar, gak usah cari ikan. Tapi dia tahu saat timingnya Tuhan adalah ketika gelombang yang besar itu datang. Disitulah ikan-ikan yang besar sedang datang juga. Amin. Amin. Kita percaya masalah itu boleh ada. Gak ada orang lepas dari masalah. Tahun ini, tahun depan sama ada masalahnya. Tetapi yang terpenting masih ada Tuhan. Amin. Dia yang merekakan untuk kebaikan kita. Allah yang turut bekerja untuk kebaikan kita. Yang mengasihi dia. Amin. Masih ada Tuhan yang sanggup. Dikala kita hadapi masalah, kalau kita percaya kita masih bisa hadapi dengan Tuhan. Kita enggak bisa hadapi masalah. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup. Saya enggak bisa, tapi Engkau sanggup. Tuhan turun tangan buat kita semua. Amin. Dia yang mengubah gelombang yang besar itu. Mari kita lihat ikan-ikan yang besar itu datang. Mujizat-mujizat besar. Keajaiban Tuhan sedang kerjakan. Daud, dia enggak lihat beruang singa yang dia hadapi. Dia tidak kecewa, kakaknya di rumah. Dia ada di padang menghadapi singa dan beruang. Sebab dia tahu yang lebih besar Tuhan sedang sediakan. Promosi yang besar Tuhan sedang siapkan. Menghadapi Goliat. Sehingga kemuliaannya Daud ini sampai kepada seluruh Israel. Dipersiapkan dia menjadi raja yang hebat, yang luar biasa. Amin. Amin. Apakah kita siap? Amin. Gak ada kecewa, gak ada lagi kompromi sama dosa. Menghadapi masalah, maju terus. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia sedang memberkati kita semuanya. Lewat masalah persoalan yang datang, ada berkat yang ajaib, ada berkat yang besar. Amin. Amin. Angkat tangan kita kepada Tuhan yang sepakat. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. katakan, Ku ternaskan Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku ternaskan Kau Allahku. Ku ternaskan Kau Allahku. Ku ternaskan Kau Allahku. haleluya, 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 haleluya. Yang percaya, yang sepakat tetap mengangkat tangannya.
Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mungkin masih ada persoalan masalah yang belum dapat kami selesaikan di tahun 2024. Tapi satu hal yang kami percayai, yang kami mengerti dan yang kami tahu. Karena firman-Mu yang memberitahukan kepada kami bahwa kami akan melihat kemenangan, kami melihat mujizat. Kami melihat Tuhan doa-doa yang kami naikkan dengan hati yang berserah dan percaya. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib. Kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat promosi Tuhan. Kami akan melihat jalan keluar. Kami akan melihat berkat-berkat yang besar Tuhan sedang sediakan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami mengatakan kami tidak mau gelisah, kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak putus asa, kami tidak menyerah. Karena masih ada Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami dan bersama kami. Allah yang merekakan untuk kebaikan kami yang mengasihi Engkau. Tuhan kami berkata, hai jiwa bangkitlah sekarang, hai jiwa bersukacitalah sekarang, hai jiwa tenanglah dalam hadirat Tuhan. Nantikan segala yang baik sedang datang dalam hidupmu. Terima kasih kami bersyukur, terima kasih kami punya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Agus Sukianto, Tuhan terus tambahkan urapan-Mu dalam hidupnya, hikmat-Mu Tuhan. Hati yang semakin lekat dengan Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak menantu. Tuhan berkati Tuhan cucu yang akan dia gendong. Tuhan berkatilah Tuhan semuanya ini. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua yang diberkati mari berkata amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 8. Sehat selalu, damai sejahtera, sukacita dan sukses dalam apapun yang dikerjakan. Ikutilah ibadah remaja 5 O'Clock Generation setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai G. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5:15 sore. Tibalah kita di penghujung tahun 2024. Mari ajak keluarga untuk bersama-sama hadir dalam ibadah tutup tahun 2024 pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 10 malam di Main Hall Gereja Betani Blora. Dalam ibadah tutup tahun ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize yang tak kalah menarik. Datang dan rasakan sukacita bersama untuk menyambut tahun yang baru. Ibadah Praise and Worship Night untuk minggu ini diliburkan. Sekretariat gereja libur pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2025. Untuk pelayanan darurat bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera pada layar. Pemberkatan pernikahan dari Saudara Adi dan Saudari Okivi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Mari jemaat Tuhan ikutilah kegiatan Family Altar setiap hari Rabu di wilayah masing-masing bersama keluarga Anda. Persiapkan diri untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk info Family Altar yang terdekat dengan rumah jemaat bisa menghubungi Bapak Juan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, info seputar kegiatan gereja, atau membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor admin gereja di nomor 0821 4247 6262. Jemaat bisa menyimpan nomor admin gereja ini di HP masing-masing. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom Meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, jangan lupa saya ingatkan kembali nanti hari Selasa ya kita tutup tahun, menyambut tahun baru jam 10 malam. Ya sampai nanti ketika kita nanti dalam ibadah ya kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyambut tahun baru itu dalam hadirat Tuhan. Minta urapan Tuhan, kita ada pengurapan, ada perjamuan kudus, lalu nanti Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini saudara nanti di pintu depan dan di belakang ya. Ini saudara akan diberikan pada formulir harapanku di tahun 2025. Ya, ini saudara tulis doa saudara, nggak usah kasih nama. Yang tahu saudara dengan Tuhan ya. Saudara taruh harapan saudara ya. Ini tulis di sini. Lalu saudara juga diberikan amplop taburan awal tahun. Ini amplop taburan iman kita. Nanti di depan ya besok hari Selasa ada 2 kotak. Yang satu kotak untuk taburan awal tahun dan yang satu adalah kotak untuk harapan kita, doa harapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita taruh di sana. Saudara diberikan amplop ini, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan berapa yang saya harus tabur ya untuk taburan iman untuk 2025. Lalu saudara mulai sampaikan doa-doa saudara, harapan saudara apa? Saudara mulai tulis di sini. Dan saudara percaya ketika nanti saudara maju di depan sini saudara ya, saudara jangan langsung taruh, tapi saudara berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan ini harapanku kepada Tuhan, aku percaya tahun 2025 ini, saya percaya Tuhan sedang bekerja lewat doa-doa kita. Amin, amin ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terakhir, saya menyambut ya ada Ibu Sunarti, ada Bapak Ibu Agus, Saudara Stefanus dari Jakarta ya bergabung bersama bisa bangkit berdiri. Juga ada Ibu Deborah ya, Ibu Deborah dan Saudara Daniel di tengah kita ada di depan. Mari silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara berikan salam, kiri kanannya Bapak Agus ada di depan ya. Ya, terima kasih ya bersukacita pagi hari ini boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Banyak ya jemaat juga yang sedang bepergian, kita juga doakan supaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Bangga kami memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan. Bapa yang selalu merancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan, terima kasih kami selalu aman di dalam naungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, kalau kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh membawa persembahan ucapan syukur kami ke rumah Tuhan. Menjadi taburan kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu apa yang ada pada kami semuanya datang dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan kami mengambil sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga apa yang menjadi 1/10 Tuhan yang menjadi milik Tuhan. Kami kembalikan ke rumah Tuhan.
Tuhan terima kasih kami memuliakan Engkau lewat harta kami. Kami diberkati sebagai bendahara-bendahara Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Sebentar kami meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua ini. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha dia datang kembali. Didapati kita ini berkenan dan boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau percayakan kami jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Di bulan Desember kami terus melakukan perbuatan baik. Kami mau terus bersinar, kami mau berdampak. Kami mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Berkatilah jemaat Tuhan ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang miskin atau kekurangan apapun yang baik. Semuanya ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Kau jadikan kami ini saluran-saluran berkat. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita. Diberkati kemanapun engkau pergi. Anugerah Tuhan tercurah berlimpah dalam hidupmu. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami melihat mujizat. Kami melihat perkara ajaib. Kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Buat kami semua yang percaya. Terpujilah Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati, shalom, selamat pagi.